and we will go up, 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 up. Bersyukur Tuhan Engkau memberkati kami pagi hari ini, berbicara kepada kami semua pagi hari ini. Biarlah Tuhan hari ini Engkau yang memberikan kami pengertian firman Tuhan, dan kami tetap di dalam Tuhan, dan Tuhan Engkau memberkati pemberitaan firman ini, berkati sinyal yang ada, dan kami percaya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan judulnya hari ini adalah tentang prospit. Nah, firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 12 meninggikan dan barang siapa berdiri ia akan ditinggi. Tuhan itu ahlinya untuk meninggikan orang-orang yang rendah. Tuhan itu masternya bagi orang-orang yang mengalami keterpurukan, dan dia benahi dan dia angkat. Makanya Mazmur Daud berkata begini, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Karena apa? Biasanya orang-orang yang remuk hatinya tidak ada pengharapan lagi. Banyak orang yang putus asa pada posisi dia ada di bawah, dia sedang tiarap, dia sedang rendah, dia sedang terjatuh, dia sedang terpuruk. Baik itu dia terjatuh karena keadaannya, karena dirinya, atau karena memang dia sedang dijatuhkan oleh orang-orang lain. Nah, saudara, kenapa? Karena pada saat itu orang tidak punya lagi harapan. Nah, Tuhan pasti datang kepada kita. Banyak orang yang sedang terpuruk, dia tidak sadar keadaannya sedang hancur. Orang yang sedang jatuh, dia tidak sadar dia sedang terluka karena kejatuhannya. Makanya dia berusaha bangkit dengan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Padahal Tuhan dekat dalam kondisi seperti itu. Ketika engkau terjatuh, ketika engkau sedang mengalami keterpurukan, seringkali kita bukannya mencari Tuhan, kita tapi sedang mengandalkan diri kita sendiri untuk bangkit. Padahal ketika kita tidak berdaya, tidak ada lagi orang yang peduli sama kita, tidak ada lagi orang yang mau menolong kita. Di situ Tuhan sangat burukan. Tuhan sangat untuk mengita dari kejatuhan. Manusia ahlinya bukan sesamanya, tetapi ahlinya membangkitkan orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau mencari Tuhan, orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. Disitulah saatnya Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya, kebaikannya, kedahsyatannya, kuasa kasih karunia-Nya, dan mengangkat kita. Amin. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar dari seorang yang bernama Simon Petrus, ya. Kita coba buka sama-sama di dalam Lukas pasal 5. Kita akan baca ayat ini, saudaraku, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tentu kita sudah sering membaca tentang kisah ini. Saudara, mari kita baca sama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Jadi saudara, banyak orang ingin mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun, sedang membujak ke salah satu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, ada satu kondisi di mana
Yesus berada di pantai Genesaret, dan di situ ada perahu nelayan di pinggiran itu yang baru saja menepi karena dia tidak mendapatkan hasil apa-apa dari pencariannya akan ikan-ikan yang ada di Danau Genesaret itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ada perahunya Simon di situ. Perahu Simon yang kosong tanpa ikan dipakai Yesus untuk mengajar orang-orang banyak. Tentunya Simon berharap mungkin saja perahunya ini ketika dipakai Yesus mendapatkan uang sewa atau saudara mendapatkan kebergunaan yang lain karena dia semalaman tidak mendapatkan ikan yang ada di situ. Perhatikan baik-baik saudara. Ketika Yesus selesai mengajar menggunakan perahunya Simon, Yesus bilang sama Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk darat. Biasanya para nelayan-nelayan, kalau di saudara saya pernah tanya, mereka kalau menangkap ikan itu malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu ada cahaya bulan, dan saudaraku ikan pasti naik ke permukaan mengikuti cahaya bulan itu untuk bisa makan plankton yang ada di permukaan air. Nah, jadi kalau para nelayan menjaga ikan di malam hari, maka akan mendapat ikan dengan mudah. Kenapa? Karena kalau saudaraku dalam danau itu siang hari, maka ikan berada di bawah kedalaman danau. Karena suhunya sangat dingin, tidak ada yang ke atas saudara, karena panas. Jadi kalau dia menangkap ikan pada siang hari, kecil kemungkinan untuk. Nah, malam hari saja Simon dan kawan-kawannya tidak mendapat ikan. Apalagi kalau dia lakukan di siang hari. Nah, ayat berikutnya, ayat 5, saudara. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu telah datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus menyuruh itu untuk bertolak ke tempat yang dalam menebarkan jala, Simon mungkin dalam hatinya dia berkata, "Guru, udah sepanjang malam kami bekerja keras, kami nggak dapat apa-apa. Apalagi sekarang nih siang, apalagi sekarang siang panas, kami nggak akan dapat ikan." Nah, saudara mungkin Simon sedang bergelitik. Saya ini berpengalaman loh tentang ikan, kapan dia naik, kapan dia nggak ada. Saya ini udah bertahun-tahun loh jadi nelayan. Udah sepanjang malam loh kami kerja, nggak dapat apa-apa. Saudara, tetapi karena Yesus menyuruhnya, Simon tetap taat kepada perkataan Yesus. Dia menebarkan jala juga. Tetapi coba perhatikan, sebelum Simon melakukan menebarkan jala, apa yang Simon katakan kepada Yesus? Lihat kata guru di situ. Guru. Kenapa? Pada seorang guru. Dia berkata, "Guru." Jadi, kamu cuma
Tapi karena kamu tes dalam posisi ngetes pada waktu itu. Dan sebaca ayat 6, dan mulai ikan masuk ke perahu yang mereka naiki, kedua perahu itu hampir tenggelam dikatakan saudara, karena penuhnya ikan itu, dan mengalami saudara sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Siang hari semalaman mereka nggak dapat ikan, tapi ini siang hari baru disuruh bertolak bisa mendapatkan ikan yang banyak, dan perahunya hampir tenggelam. Bapak Ibu Saudara, ya, ini tidak mungkin, di luar nalar. Simon takjub melihat ini. Nah, kita coba lihat ayat 8 yang berikutnya. Silakan Bu Grace. Next slide. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Setakjub mereka. Demikian, saudara, saya ini sebentar. Oke. Perhatikan baik-baik. Simon melihat hal itu tersungkur. Nah, kita mau coba ekseges, saudaraku. Coba kita mau lihat teliti ayat 8. Coba perhatikan di ayat 8. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Simon Petrus melihat, kata melihat di sini menggunakan kata eido dalam bahasa Yunani. Artinya bukan cuma melihat, memandang, tetapi Simon melihat dengan mata dan pikiran. Nah, eido melihat dengan mata dan pikiran, artinya ini saudara menyadari. Ketika Simon Petrus menyadari akan hal ini, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak dapat diukur oleh pikirannya, seorang master fisherman, seorang master nelayan, saudara, ya, melihat hal itu yang disuruh oleh seorang rabi, seorang guru, namun kan sebanyak ini, hampir koyak jalannya, perahu hampir tenggelam. Dia menyadari akan hal itu, sesuatu yang tidak mungkin, dan itu adalah mujizat. Maka apa yang terjadi? Ketika Simon Petrus eido menyadari hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Saudara perhatikan, kata tersungkur ini bukanlah tersungkur artinya seperti sliding down atau rebah seperti orang didoakan begitu. Tersungkur juga bukan karena ambruk seperti Ananias dan Safira karena kebohongan dihajar oleh roh. Hal itu dia shock dan pingsan. Oh, bukan. Tetapi tersungkur di sini artinya adalah prospipto dalam bahasa Yunaninya. Dan dalam bahasa Ibraninya, saudara, ternyata ini adalah syakah. Artinya menyembah. Jadi tersungkur, dia tidak lagi bertumpu dengan kedua kakinya untuk dapat berdiri. Tersungkur tidak lagi dan menundukkan wajahnya hingga ke tanah. Ekspresi merendahkan hati yang terwujud dalam suatu ungkapan atau tindakan seperti membungkuk, berlutut, atau bahkan sujud. Mukanya saudaraku sampai di tanah sebagai bentuk penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan.
Jadi ketika Simon menyadari akan hal itu, sesuatu yang nggak mungkin, Simon melihat ibu bukan seorang guru. Nggak mungkin seperti ini. Makanya dia langsung prospipto, dia menyembah, dia merendahkan hati, dia sujud di tengah keterpurukannya. Saudara perhatikan baik, saudaraku, dia melihat tadinya karena guru yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga. Simon lagi nggak punya ikan. Simon lagi tidak punya apa-apa. Simon sedang berada dalam kondisi yang terpuruk. Dia tidak memiliki apa-apa, nothing. Dia kosong, dia miskin, dia nggak punya sesuatu yang dapat dia bawa pulang untuk keluarganya. Tetapi ketika dia mendapatkan berkat ikan banyak itu, dia tidak segera tertawa dan berkata, terima kasih Tuhan. Terus dia pulang kembali ke darat. Tidak. Apa yang dia lakukan pertama? Ketika dalam keadaan yang tidak ada itu, dalam keadaan yang kosong itu, tiba-tiba dia diberkati Yesus dengan ikan yang banyak. Dia tidak segera tertawa, terbahak-bahak, bergirang, mengucap syukur. Tidak. Tapi yang dia lakukan adalah menyembahnya, sujud, merendahkan hatinya di bawah kaki Yesus. Dan saudara, di ayat 8 ini, yang tadinya Simon memanggil Yesus dengan julukannya, yaitu guru, rabi, tiba-tiba berubah lidahnya. Ketika Simon sedang sujud menyembah, Simon berubah, tidak lagi memanggil Yesus sebagai guru, tetapi Simon memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dari guru menjadi Tuhan. Simon menyadari yang terjadi. Dia tidak lagi memandang Yesus hanya sebagai guru, tetapi dia merendahkan dirinya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tuhan bertindak Theos, Kaisar, pemilik alam semesta, King of Kings dalam hidupnya. Dia merasa tidak layak berhadapan dengan sang raja. Saudara, Simon sedang dalam kondisi yang rendah, terpuruk. Tetapi ketika dia diberkati, dia tidak segera menegakkan kepalanya. Tetapi ketika dia diberkati oleh Yesus, dengan banyaknya ikan itu, dia semakin merendahkan kasih karunia Tuhan di atas segalanya. Pembelajarannya ada dua dalam Lukas 5 ayat 8 ini. Sedalam apapun Anda sedang jatuh atau dijatuhkan, sejauh mana Anda sedang terpuruk, seberapa banyak masalah yang sedang dihadapi, ketika kita merendahkan diri, prospipto di hadapan sang raja, ia akan mengangkatmu. Apapun yang terjadi pada kita hari ini semata-mata adalah karena kasih karunia yang diberikannya untuk kita bagi kemuliaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yuk, justru dalam keadaan rendah, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat 10-11, Saudara. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Bukan lagi menjala ikan, tapi engkau menjala manusia. Saudara, God lifts the humble. Allah mengangkat orang-orang yang rendah. Simon yang tadinya seorang nelayan, penjala ikan, menjadi penjala manusia. Simon menjadi rasul yang bernama Petrus.
Amin. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara, jangan berpikir untuk tinggi dulu. Konsistenlah untuk terus rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Prospito di hadapan Tuhan. Terus sujud menyembah Tuhan. Syakah prospito. Terus saja. Kapan waktunya kita ditinggikan? Nanti itu ada waktunya. Itu urusan Tuhan waktunya. Ada kairosnya. Amin. Nah, sharingkan di breakout room kita 3 hal ini. Apa yang sedang Anda alami saat ini? Sudahkah atau adakah waktu-waktu konsisten Anda untuk datang bersujud secara pribadi di hadapan Tuhan? Apa komitmen Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau punya hati yang terus sujud menyembah-Mu. Dan kami mau mengatur tubuh ini juga untuk terus sujud menyembah Tuhan. Punya waktu-waktu untuk dapat prospito, untuk dapat syakah, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami akan tetap konsisten meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.